Nah, ciri-ciri seperti ini nih bagus sahabat tani. Kalau yang ini bagaimana menurut sahabat tani? Simak ya. Nah, ini buktinya sahabat tani berhasil 100% tumbuh sempurna, merata, tidak ada yang zong. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Oke, kali ini kita akan melakukan penyemaian pembenihan sahabat tani, dan kita ulas kembali mengenai video setahun lalu sahabat tani ya. Saya akan coba kembali dan membuktikan secara fakta pada sahabat tani, yaitu sebelum kita lakukan persemaian, kita ada baiknya berikan bawang, irisan bawang merah, dan berikan garam. Nah, dan lalu kita lakukan persemaian di lahan terbuka, dan di sini akan kita buktikan memang untuk membuat video ini harus butuh kesabaran. Karena saya yakin sahabat tani di video ini pasti yang dinantikan adalah tumbuh apa tidaknya ya. Kan itu ya kan. Oke, kita buktikan. Oke, untuk langkah pertama sahabat tani, agar menemukan hasil terbaik, tumbuh dengan baik, maka pilihlah buah yang benar-benar baik, yang teksturnya berwarna merah ya. Dan seperti di video ini bagus sahabat tani ya, hanya luka bagian kulit saja. Tidak berarti merah mulus itu dikategorikan bagus. Ada juga merah tapi ada bekas lecet atau bekas gigitan hewan. Selama bijinya tidak luka, itu tandanya bagus dan cocok dijadikan benih sahabat tani. Nah, lakukan terus seperti ini. Pilih dan pilih, khususnya buah yang berwarna merah ya. Buah yang sehat, besar, dan isi bijinya 2 sahabat tani, bukan biji 1 ya. Karena biji 1 itu kalau dari yang saya semai tumbuh sih tumbuh sahabat tani, tetapi ya daripada kita merasa ragu-ragu, lebih baik kita jangan lakukan gitu sahabat tani ya. Kita cari yang bijinya di dalam buah itu ada 2 biji, itu sehat. Nah, masalah ukuran buah sahabat tani, ada yang besar isinya 2 dan ada yang kecil isinya 2. Besar kecil buah itu sebenarnya tidak bisa jadikan patokan. Yang bisa jadikan patokan adalah buah yang betul-betul sehat isinya 2. Dan sahabat tani, seperti terlihat di video ini, itu buah yang kulitnya masih berwarna hijau, itu kita pisahkan dari yang berwarna merah ya. Karena yang hijau ini kalau kita paksa jadi bibit, hasilnya tidak akan bagus. Tapi tumbuh ya sahabat tani ya, tumbuh tetap tumbuh, tetapi ya itu tadi, belum besar pohonnya sudah mati lebih dulu, seperti itu. Pertumbuhan tidak sehat sahabat tani. Jadi kita pilih yang pasti-pasti aja, yaitu yang buahnya merah sahabat. Nah, kita lakukan penyortiran seperti ini. Kami kalau kopi Arabica ini setiap panen itu yang sedikit kuning atau sedikit merah sudah kami petik sahabat. Nah ya, jadi bercampur aduk ya. Ada merah merona dan ada yang hijau-hijau kuning, ada yang warnanya masih pink, itu kami panen. Jadi di video ini sahabat tani, saya akan lakukan pembibitan secukupnya. Saya tidak butuh banyak-banyak sahabat. Saya lakukan pembibitan ini setahun sekali untuk jaga-jaga. Karena yang namanya tanaman kopi sesehat apapun pasti ada yang terserang dan mati. Jadi kita bisa langsung lakukan persisipan ya. Oke, untuk buah yang tidak terpakai bisa kita simpan, kita jual lagi sahabat tani. Oke. Jadi untuk buah kopi yang masih ada hijaunya bukan tak laku, tetap laku kok. Kalau dibuat bubuk kopi juga enak kok sahabat tani ya. Makanya kita sortir, kita jualkan ya. Yang merah kita pakai seperlunya untuk pembibitan. Jadi saya tidak pakai semua sahabat tani. Dan sekaligus ini sekaligus saya akan buktikan pada sahabat tani. Pokoknya tonton saja, kita lihat berhasil apa tidak. Oke. Oke, kita langsung mulai pengupasan buah kopinya satu persatu. Ingat, buah kopi yang merah, dan harus kita mulai dengan pengupasan seperti di video ini sahabat tani. Kita cek bijinya yang 2 ini ada yang cacat atau tidak ya gitu. Kalau tidak, maka masukkan ke wadahnya, kita kumpulkan sahabat tani sesuai keperluan. Jadi ingat, saya jadikan pembibitan ini untuk jaga-jaga, untuk sisipan, untuk mencegah ya, mana tahu ada tanaman kopi kita yang terserang dan
berpenyakit, maka saya langsung bongkar dan saya gantikan. Saya tidak mau tunggu lama-lama. Seperti itu sahabat. Terlebih-lebih kalau tanaman kopi kita sudah terserang parah oleh layu fusarium, biasanya nggak ada obat sahabat tani kecuali bongkar, tanam ulang. Kalau kena lagi bongkar lagi, tanam ulang. Seperti itu sahabat. Karena kalau secara alamiah masih belum ketemu obatnya. Walau kita pakai trichoderma, ya, kita pakai asam amino, asam humat, tapi tidak mempan juga. Solusi sesatunya adalah tanam ulang sahabat. Karena di antara bibit yang kita tanam ulang nanti pasti itu tumbuh sahabat kok, ya. Pasti itu tumbuh karena ada bibit ini yang memiliki daya tahan yang kuat, ya, daya tahan yang kuat seperti manusia. Manusia ada yang besar badannya belum tentu sehat, kan gitu ya. Kurus badannya sudah kadang-kadang bisa dibilang sehat gitu. Jadi tidak bisa ditebak. Maka setiap tahunnya kita perlu menyediakan pembenihan cadangan sahabat atau sisipan, ya. Kalau saya sahabat tani setiap memilih buah yang merah ya seperti ini, seperti sahabat tani tengok ini. Betul-betul saya perhatikan, kalau salah saya pulangkan buahnya, saya cari yang lain seperti itu ya. Saya perhatikan benar-benar kulit-kulitnya, besar buahnya seperti apa. Oke, pengerjaan hampir selesai sahabat. Kita pisahkan mana yang merah, mana yang hijau. Seperti yang terlihat ini sahabat. Jadi saya gunakan satu piring, itu terlihat ya, satu piring secukupnya untuk sisipan ya. Jaga-jaga. Nah, kita pilih terus yang merah ya dan meyakinkan. Nah, yang merah bagus untuk bibit dan yang hijau tidak bagus. Jadi ingat ya sahabat ya, merah bagus untuk bibit. Nah, saya kira sudah cukup. Ya namanya untuk jaga-jaga ya seperti ini sahabat tani. Oke. Ini varietas kopi bor-bor sahabat tani. Jadi penerapannya sama dengan jenis kopi lainnya, mau Ateng Super, Tim-Tim ya, dan lain-lain, caranya sama kok, tidak ada beda. Oke, sama seperti di video ini. Nah, kalau sudah meyakinkan, buahnya sudah merah seperti ini meyakinkan. Oke. Langsung kita kupas sahabat. Kita kupas ya. Kita asingkan ke piring atom ini. Dari piring kaca ke piring atom ini. Piring yang warna oranye ya. Nah, kita kupas satu persatu. Jangan lupa kita cek isi bijinya. Kalau bagus, mulus, tidak ada bekas isapan lalat buah, berarti aman ya. Nah, jadi di satu piring kaca itu sahabat itu lebih kurang kalau kita takar sekitar 2 on itu ya, atau 3 on itu sahabat, seperlunya. Jadi biarpun segitu, satu piringan kaca kecil seperti itu sahabat tani, kalau kita semua itu bisa menghasilkan banyak. Makanya saya tidak jadikan untuk cadangan itu banyak-banyak, takutnya apa, terbuang ya, mubazir ya, sayang sahabat. Jadi kita seperlunya. Untuk sahabat tani yang butuh yang tingkat-tingkat 1 hektar, berarti membutuhkan sekitar 2 kiloan sahabat ya, 2 kiloan buah merah segar, buah merah yang tidak ada penyakit sahabat, buah merah yang dari indukan yang super ya, seperti itu ya. Jadi bisa sahabat tani kalikan sendiri, dalam satu buah merah kopi ini ada 2. Berarti bisa kali-kali hitung sendiri ya, berapa hektarkah cukupnya. Ya, yang saya tahu 1 hektar itu sekitar 2 kiloan buah merah yang sehat. Ya, bukan bercampur-campur. Kalau bercampur sama yang buah-buah sakit atau buah-buah hijau ya sudah pasti kalau kita simpen kita dapat 2 hektar, kita sortir-sortir ya, sisanya paling 5 on ya, seperti itu sahabat. Jadi pilihlah langsung dari indukan tuh buah yang udah jelas merah merona. Jangan pilih dari indukan tuh yang buahnya masih hijau-hijau. Jangan seperti itu sahabat ya. Kalau untuk mencari buah kopi dijadikan bibit ya. Oke, jadi tolong jangan skip video ini supaya Anda tidak salah cara dan tidak saling tuduh menuduh seperti itu. Karena kebiasaan kita suka skip ya, tidak sabaran. Padahal
Kalau kita mau teliti sahabat tani, kalau kita ikuti caranya dengan benar, maka hasilnya akan benar. Kalau dengan cara tidak sabaran, maka hasilnya tidak akan menentu ya sahabat tani. Kadang bisa berhasil, kadang banyak gagal. Jadi simak dan jangan di skip sahabat tani, karena ini penting sekali. Sahabat tani lebih baik memiliki benih sendiri, semai sendiri, daripada membeli bibit yang sudah tumbuh ya di tempat orang penakaran. Kenapa saya bilang? Karena kalau dari penakaran atau dari tempat penjual kita beli bibit hidup, itu belum tentu jaminan bagus. Buktinya di mana Pak? Ya saya dulu sering membeli-beli. Kenapa? Karena tidak sabaran dan malas menyemai. Setelah saya sadari, saya semai sendiri, dan saya banyak lingkungan orang, saya tengok semai sendiri, mereka berhasil membuat kopinya berbuah melimpah dan tumbuh sehat. Maka saya pun ikut-ikutan ya, seperti itu. Jadi itu satu pelajaran untuk sahabat tani. Oke, karena kita memerlukan hanya seperlunya saja, jadi sahabat tani ini sepertinya sudah selesai ya. Nah, ini kulit-kulitnya dari hasil pengupasan, memisahkan 2 biji dalam satu buah itu sahabat. Oke ya. Jadi apa langkah selanjutnya Pak? Ya, langkah selanjutnya mari simak sahabat tani, kita akan lakukan pembasuhan ya, atau perendaman. Oke, kita lakukan perendaman supaya kita tahu mana yang mengapung dan mana yang tenggelam. Jadi yang tenggelam itu bisa dikategorikan bagus, dan yang mengapung itu tandanya tidak bagus, atau di dalam bijinya itu kosong, tidak ada mutunya. Nah, terlihat kan? Nah, yang mengapung itu kita ambil sahabat. Kita ambil. Nah, lalu kita buang sahabat, kita pisahkan ya. Beruntungnya biji kopi saya ini yang buah kosong yang mengapungnya selalu kurang. Nah, kenapa begitu ya? Karena kita lakukan pruning dan kita lakukan pemupukan. Lalu kita lanjut dengan pemberian garam. Saya di sini gunakan garam 1 sendok saja. Nah ya. Jadi untuk sahabat tani yang memerlukan, mungkin Pak bagaimana kalau lebih saya beri? Nggak apa-apa, tidak ada masalah, karena tujuan kita di sini menghilangkan lendir. Jikalau lendirnya juga tidak hilang dalam 1 sendok, maka sahabat tani boleh kok nambahkan lagi ya. Gunanya garam ini untuk anti peradangan, karena kita kadang nggak tahu biji ini sudah terinfeksi, sudah tertular atau tidak ya. Jadi lebih baik kita berikan garam. Kita remas seperti ini sahabat. Kita remas supaya lendir-lendirnya itu luntur. Nah, nanti tandanya kalau lendir sudah hilang, biasanya akan keset ya, bijinya akan keset dan tidak licin seperti itu. Nah, apa langkah selanjutnya? Kita asingkan. Oke, kita asingkan biji yang tenggelam tadi, kita asingkan untuk kita jadikan bibit persemaian. Karena tidak sempat ini hari, kemungkinan saya setelah melakukan ini, saya akan lakukan dulu pemberian bawang merah ya. Oke, bawang merah sudah kita iris-iris, sudah kita campurkan ke biji kopi untuk persemaian sahabat tani. Nah, satu hal yang jangan lupa diremas-remas supaya inti atau sari dari bawang merah tersebut dapat mencair dan menyatu dengan biji kopi yang akan kita semai ini sahabat tani. Kita usahakan dengan merata. Nah, ini keadaannya biji dengan bawang merah ini, keadaannya itu di dalam piring itu seperti sahabat tani lihat itu agak basah. Memang sengaja saya basahkan ya, supaya lebih cepat menyerap sahabat. Nah ya, jadi kalau kita biarkan kering itu nanti lambat menyerap. Oke, langsung kita lakukan penganginan atau penjemuran sahabat tani. Tidak boleh langsung ke bawah terik matahari ya, tetapi sedikit ada lindungan seperti itu. Maksudnya jangan tempat terbuka kita menjemurnya, karena bisa merusak kualitas biji kopi ya. Oke, sekiranya sudah kita lakukan penganginan sahabat, saya melakukan penjemuran itu sekitar 2 hari atau 3 hari. Jadi bebas sahabat tani ya. Semakin lama kita lakukan perendaman dengan bawang merah semakin bagus ya. Nah, sekarang kita lakukan pengolahan lokasi atau lahan persemaian sahabat tani. Saya
buatkan lahan ini secukupnya aja, kecil, tidak perlu besar-besar sahabat. Karena seperti tadi saya bilang, saya menyemak ini untuk cadangan ya, mengganti kopi yang mati terserang penyakit ya. Dan jangan lupa digemburkan dengan cangkul sahabat, bukan hanya sekedar bersihkan aja, tapi cangkulkan, uraikan tanahnya supaya tanah yang padat tadi akan menjadi gembur kembali dan mempermudah kita persemaian dan mempermudah pertumbuhan kecambah kopi atau calon benih kopi ya sahabat. Oh iya, saya di sini tidak memberikan pupuk kompos atau pupuk apapun sahabat. Saya langsung saja semai, dan satu hal, saya juga di sini tidak memberikan pelindung. Kenapa? Karena di tempat kami MDPL 1400 itu lebih banyak dingin daripada panasnya. Jadi untuk sahabat tani yang MDPL 800 sampai 1000 itu wajib pakai pelindung. Karena bibit kopi tidak tahan dengan panas terik ya. Ingat ya. Nah, karena lahan yang saya semai ini sahabat, itu lokasinya agak miring, jadi tidak terlalu berhadapan dengan terik matahari. Jadi saya tidak memakai pelindung sahabat. Sampai kopinya besar pun saya tidak akan pakai pelindung. Nah, sekarang saya sudah buat garis ya, garis dengan cangkul untuk kita semaikan biji-biji nanti. Nah, sekitar 3 barisan saja sahabat ya. Nah, lalu langsung kita mulai sahabat. Ini seperti ini posisi bijinya sahabat. Kalau kita mau menyemai, perhatikan posisi biji ya, karena sulit dijelaskan. Jadi sahabat tani cukup melihat aja seperti ini caranya supaya tumbuh sahabat. Karena hal sepele seperti ini pun bisa jadi masalah ini sahabat. Nah, seperti itu. Nah, nampak ya. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jaraknya juga tidak terlalu jarang, sedikit agak rapat sahabat. Tidak ada masalah ya. Nah, sekiranya sahabat tani sudah memahami, oke, kita untuk persingkat waktu seperti ini yang harus kita lakukan. Nah, kita tarikkan tanah di atas garis. Ya, ini sudah terlihat, sudah kita taruh bijinya semua. Tinggal kita lakukan penimbunan. Ini dalamnya sekitar 1 telunjuk jari ya sahabat ya, 1 telunjuk jari. Jangan terlalu dalam. Ini penting sahabat. Nah, seperti itu ukurannya sahabat ya. Hampir 1 telunjuk jari. Nah, jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam nanti susah tumbuhnya, atau kalau tumbuh biasanya kerdil dan tumbuh tidak merata. Nah, kita tutup seperti ini sahabat. Nah, secukupnya aja kita tutup. Tidak perlu kita tutup lalu kita padat, kita pukul-pukul dengan tangan, nggak perlu sahabat. Cukup sekedarnya aja seperti ini. Nah ya, gampang sekali kan. Nah, jadi untuk sahabat tani yang udah lakukan cara ini tapi gagal, coba lakukan ulang dengan cara yang seperti saya buat ini sahabat. Biasa itu kalau kegagalan sekali itu biasa, biasanya kedua nanti nggak akan gagal lagi kok sahabat ya. Nah, seperti itu sahabat penampakannya ya. Lihat, semuanya bijinya sudah tertutup sempurna sahabat tani. Nah, seperti ini. Simple dan mudah. Ya, jadi untuk lahan subur nggak perlu beri kompos ya. Cukup dengan ala kadar seperti ini sudah tumbuh kok sahabat tani. Oke, kita nantikan ya. Oke, sudah masuk sahabat tani sekitar 18 hari sahabat tani ya. Pertumbuhan lebih cepat, bahkan saya terlambat memantau ini sahabat tani. Biasanya kalau persemaian itu biasanya 25 hari, tapi kita 18 hari sudah tumbuh sehat seperti ini. Tuh, terlihat ya, tumbuh dengan sehat, tumbuh merata, tidak ada yang zong, tidak ada yang kosong sahabat tani. Nah, jadi untuk sahabat tani yang sudah melakukan cara ini lalu gagal, coba lagi deh ya. Jangan langsung pesimis ya, kita harus optimis. Apalagi yang baru pemula, baru belajar, ya maklum kalau biasanya gagal itu terjadi. Nanti kedua kalinya nggak terjadi lagi. Ya, seperti ini sahabat. Makanya saya berbagi ilmu tidak dengan asal-asalan, tetapi berbagai bukti gitu ya. Ini bukti fakta sahabat tani.
Oke sahabat tani, sudah selesai ya. Coba dicoba lagi sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.